Halo, selamat datang di ruang terlelap. Setiap orang punya kisah, dan setiap kisah pantas untuk didengarkan. Ketika musim kemarau mengancam kehidupan hutan, Raja Singa Muda harus menghadapi ujian terberatnya. Namun, ancaman yang lebih menakutkan datang dari tempat yang tak terduga. Sebuah makhluk legendaris bernama Kegelapan, yang dapat mengalahkan siapa saja dengan ketakutannya. Bisakah singa muda dan para binatang hutan mengalahkan ketakutan yang mengancam kedamaian mereka? Sebuah perjalanan penuh keberanian, kebijaksanaan, dan persatuan dimulai. Apakah singa muda siap menghadapi ketakutannya sendiri dan menjadi raja yang sejati? Sebelum kita lanjutkan kisah cerita ini, pastikan kamu sudah tekan tombol subscribe. Karena setiap subscribe dari kamu, jadi semangat kami untuk terus berkarya. Dan sekarang mari kita lanjutkan kisah cerita ini. Di dalam sebuah hutan yang lebat dan subur, semua makhluk hidup dengan damai. Namun, kedamaian itu tiba-tiba terganggu ketika Raja Singa yang bijaksana, yang telah memimpin hutan selama bertahun-tahun, mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri. Semua binatang sangat sedih, karena Raja Singa sudah sangat dihormati dan dicintai oleh mereka. Hari ini adalah hari yang sangat penting, kata Raja Singa dengan suara yang dalam dan tegas. Aku telah memimpin hutan ini dengan cinta dan kebijaksanaan. Tetapi saatnya tiba bagi pemimpin baru untuk menggantikan aku. Semua binatang di hutan berkumpul, dari yang kecil seperti kelinci hingga yang besar seperti gajah. Mereka semua penasaran siapa yang akan menjadi raja baru. Tiba-tiba, Raja Singa mengumumkan, "Aku memilih seseorang yang sudah menunjukkan kebijaksanaan dan keberanian di hadapan banyak masalah. Ia adalah si singa muda." Semua binatang terdiam. Singa muda yang belum berpengalaman tiba-tiba merasa gugup. Tetapi ia tidak bisa menolak pilihan Raja Singa. Aku tidak tahu apakah aku siap," kata singa muda dengan suara gemetar. Raja Singa tersenyum bijak dan berkata, "Kamu akan belajar. Seorang pemimpin bukan hanya dilihat dari kekuatan fisiknya, tetapi dari kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah. Ingat, hutan ini bukan hanya milikmu, tapi milik kita semua. Kamu harus mendengarkan, memahami, dan membuat keputusan yang adil." Dengan hati yang berat, Raja Singa menyerahkan mahkota kepadanya. Singa muda mengangkat mahkota itu, merasa beban tanggung jawabnya semakin berat. Semua binatang mengucapkan selamat kepada singa muda, meskipun beberapa dari mereka masih merasa ragu. Singa muda memulai hari pertamanya sebagai raja hutan. Ia duduk di atas singgasana yang megah di tengah hutan, dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa dan binatang-binatang yang menantinya. Suasana di hutan terasa berbeda. Ada rasa ketegangan di udara, dan singa muda merasa kesepian meski banyak binatang ada di sekitarnya. Tiba-tiba, seekor kelinci kecil datang mendekat, tampak cemas. "Raja Singa Muda," kata kelinci dengan hati-hati, "ada masalah besar di hutan. Macan tutul terus mengejar kami yang lebih kecil. Kami takut, Raja." Singa muda merasa cemas. Macan tutul adalah salah satu predator yang sangat ditakuti di hutan. Dan ia tahu bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. "Aku harus mencari solusi yang bijaksana," pikir singa muda. "Jangan khawatir, kelinci.
Aku akan berbicara dengan macan tutul dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Jawab singa muda dengan keyakinan, meskipun hatinya berdebar. Singa muda kemudian berjalan menuju sarang macan tutul. Tiba di sana, ia melihat macan tutul sedang tidur di bawah pohon besar. Singa muda menarik napas panjang dan mendekat. "Macan tutul," panggil singa muda dengan suara lembut. "Ada masalah yang harus kita bicarakan. Beberapa binatang di hutan merasa takut padamu, terutama mereka yang lebih kecil. Aku tahu kamu hanya mengikuti nalurimu sebagai pemburu, tapi hutan ini adalah rumah bagi kita semua. Kita harus hidup bersama dengan damai." Macan tutul membuka matanya dan memandang singa muda dengan tajam. "Aku hanya mengikuti kodratku, singa muda. Aku harus berburu untuk bertahan hidup." "Aku mengerti," jawab singa muda. "Namun, kita bisa mencari cara agar semua binatang merasa aman, tanpa ada yang merasa terancam. Apa yang akan terjadi jika kita berburu dengan cara yang lebih bijaksana? Misalnya hanya berburu ketika jumlah binatang yang cukup banyak untuk menjaga keseimbangan alam." Macan tutul terdiam, tampak berpikir. "Mungkin kamu benar. Aku tidak ingin menjadi musuh bagi semua binatang di hutan. Tapi aku juga butuh makan." Singa muda mengangguk. "Mari kita bersama-sama mencari solusi yang baik untuk kita semua. Aku percaya kita bisa melakukannya jika kita bekerja sama." Dengan kebijaksanaan singa muda, akhirnya macan tutul setuju untuk berburu hanya di waktu-waktu tertentu dan menghindari mengejar binatang yang lebih lemah. Semua binatang di hutan merasa lega dan bersyukur atas keputusan yang diambil oleh Raja Singa Muda. "Raja Singa Muda, kamu sudah membuat keputusan yang bijaksana," kata kelinci dengan penuh rasa terima kasih. "Kami merasa lebih aman sekarang." Singa muda tersenyum, meski masih merasa ragu apakah ia sudah cukup bijaksana. "Ini baru awal, kelinci. Aku masih harus belajar banyak, tetapi bersama-sama kita akan menjaga kedamaian hutan ini." Dan sejak hari itu, Raja Singa Muda memimpin hutan dengan penuh cinta, kebijaksanaan, dan rasa tanggung jawab. Meskipun banyak tantangan yang menanti, ia tahu bahwa dengan mendengarkan dan berusaha memahami semua makhluk, ia bisa menjadi raja yang baik. Namun, ujian berikutnya datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Suatu pagi yang cerah, seekor kelinci kecil mendatangi singa muda dengan wajah penuh kecemasan. "Raja Singa Muda," kata kelinci itu, "ada sesuatu yang tidak adil yang terjadi di hutan. Macan tutul, dia telah mengambil tempat tinggal keluarga kami tanpa izin." Singa muda mendengarkan dengan seksama, sementara kelinci bercerita lebih lanjut tentang bagaimana macan tutul memaksa keluarga kelinci untuk meninggalkan rumah mereka yang nyaman di sebuah pohon besar. Kelinci kecil itu sangat khawatir karena dia tahu jika macan tutul tetap tinggal di sana, keluarganya akan kehilangan tempat tinggal mereka. "Raja Singa Muda, tolong bantu kami," lanjut kelinci dengan penuh harapan. "Kami tidak tahu harus berbuat apa lagi." Singa muda merasakan beban tanggung jawab semakin berat. "Ini adalah ujian pertama yang benar-benar menguji keadilan yang harus aku pegang. Aku tidak bisa membiarkan satu kelompok makhluk merasa tertindas, tapi aku juga harus menjaga kedamaian di hutan ini." "Tenang, kelinci. Aku akan segera berbicara dengan macan tutul dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini," jawab singa muda, berusaha menunjukkan keteguhan hatinya. Raja Singa Muda segera pergi menuju sarang macan tutul. Perjalanannya kali ini terasa lebih berat dari sebelumnya. Hutan yang biasanya terasa tenang kini terasa penuh ketegangan. Dan singa muda tahu bahwa keputusannya kali ini akan menentukan apakah ia benar-benar bisa menjadi raja yang bijaksana. Sesampainya di sarang macan tutul, singa muda memanggilnya dengan suara lembut, meskipun hatinya penuh dengan pertanyaan. "Macan tutul, kita perlu berbicara tentang sesuatu yang penting." Macan tutul keluar dari sarangnya dengan ekspresi agak terkejut. "Ada apa, singa muda? Kenapa kamu datang ke sini?" "Kelinci kecil datang kepadaku tadi pagi," jawab singa muda dengan tenang. "Dia mengatakan bahwa kamu telah mengambil tempat tinggal keluarga mereka tanpa izin.
Aku tahu bahwa kamu adalah pemburu alami, namun hutan ini adalah rumah bagi kita semua, dan setiap makhluk berhak atas tempat tinggal yang aman. Macan tutul mengerutkan kening. Aku hanya mencari tempat yang nyaman untuk tinggal. Singa muda, apa salahnya jika aku tinggal di sana sementara tempat lain terlalu jauh? Singa muda memandangnya dengan penuh pengertian. Aku mengerti, macan tutul. Tetapi, ketika kita mengambil sesuatu dari orang lain tanpa izin, itu bisa menimbulkan ketidakadilan. Hutan ini harus tempat yang adil untuk semua makhluk. Aku tahu kamu tidak bermaksud untuk menindas, tapi kita harus menemukan solusi agar semua bisa hidup bersama dengan damai. Macan tutul terdiam. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, "Mungkin aku terlalu terburu-buru. Aku tidak ingin membuat hutan menjadi tempat yang penuh ketegangan." Singa muda berpikir sejenak, lalu memberikan usul. "Apa yang jika kita mencari tempat lain untukmu? Tempat yang jauh lebih baik untukmu, dan tempat yang tidak akan mengganggu makhluk lain yang sudah ada di sana." Macan tutul berpikir keras, dan akhirnya mengangguk. "Aku setuju, singa muda. Aku tidak ingin menimbulkan masalah. Aku akan mencari tempat lain, jika itu untuk kebaikan bersama." Singa muda tersenyum, merasa lega. "Terima kasih, macan tutul. Ini adalah keputusan yang bijaksana." Sejak saat itu, macan tutul mencari tempat tinggal baru yang lebih cocok baginya, jauh dari keluarga kelinci yang tinggal di pohon besar. Semua binatang di hutan merasa lega, dan mereka mulai melihat singa muda sebagai raja yang tidak hanya bijaksana, tetapi juga adil. Kelinci kecil yang pertama kali mengadu kepada singa muda datang untuk mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, Raja Singa Muda. Kami sekarang bisa tinggal dengan tenang lagi," kata kelinci dengan gembira. Singa muda menundukkan kepala dengan rendah hati. "Ini adalah tugas kita bersama untuk menjaga kedamaian di hutan ini. Tidak ada satupun yang lebih penting dari keadilan bagi semua." Namun, satu hal yang singa muda sadari adalah bahwa ia masih banyak hal yang harus pelajari dalam menjalankan tugas sebagai raja hutan. Suatu hari, saat singa muda sedang duduk di singgasana, sebuah suara lembut namun penuh kebijaksanaan datang dari atas. "Singa muda, apakah kau sudah siap untuk belajar lebih banyak tentang kepemimpinan?" Suara itu terdengar seperti angin yang berbisik, dan singa muda menengadah ke langit. Dari pohon tertinggi, seekor burung hantu tua yang bijaksana turun dengan perlahan. Dengan matanya yang tajam dan bulu yang penuh usia, burung hantu itu memandang singa muda dengan penuh perhatian. "Aku adalah burung hantu, dan aku datang untuk mengajarkanmu lebih banyak tentang menjadi pemimpin sejati." Singa muda merasa terkejut dan sekaligus senang. "Apakah kau datang untuk membantuku, burung hantu?" tanya singa muda dengan penuh rasa ingin tahu. Burung hantu mengangguk. "Setiap pemimpin yang bijaksana selalu membutuhkan panduan. Aku telah mengamati hutan ini dan cara kamu memimpin. Meskipun kamu telah membuat keputusan yang baik, ada banyak pelajaran yang harus kamu pelajari jika ingin benar-benar menjadi raja yang bijak." Burung hantu terbang ke cabang pohon yang lebih tinggi dan mengundang singa muda untuk mengikutinya. Singa muda, dalam setiap keputusan, penting bagi pemimpin untuk tidak hanya mendengarkan kata-kata, tetapi juga merasakan apa yang tidak diucapkan, kata burung hantu dengan suara pelan namun penuh arti. Mereka kemudian terbang berkeliling hutan. Burung hantu mengajak singa muda untuk melihat berbagai peristiwa di sekitar mereka. Seekor rusa yang tampak cemas, sekelompok burung yang tampak berbisik, dan bahkan pohon-pohon yang terlihat seperti sedang berdebat. "Kamu harus bisa merasakan apa yang tidak terucapkan, singa muda. Hutan ini memiliki bahasa yang lebih dalam daripada kata-kata." Singa muda merenung. "Jadi, kamu ingin aku belajar mendengarkan lebih dari sekadar apa yang terlihat di permukaan?" "Benar," jawab burung hantu. "Hanya dengan cara itu, kamu akan memahami kebutuhan sesungguhnya dari setiap makhluk di hutan. Dan ketika kamu bisa merasakannya, kamu akan lebih bijak dalam membuat keputusan." Setelah berkeliling dan menyaksikan kehidupan hutan yang penuh warna,
burung hantu membawa singa muda ke tepi danau yang tenang. "Di sini, kamu akan belajar tentang keseimbangan," kata burung hantu. "Hutan ini, seperti danau ini, harus seimbang agar kehidupan dapat terus berjalan dengan damai. Terlalu banyak air atau terlalu sedikit air akan merusak segalanya." Singa muda melihat ke dalam danau dan menyadari betapa sempurnanya keseimbangan alam di sekitarnya. "Tapi bagaimana caranya menjaga keseimbangan dalam hutan?" tanya singa muda. "Setiap keputusan yang kamu buat, singa muda, harus mempertimbangkan keseimbangan," jawab burung hantu. "Tidak hanya melihat kepentingan satu pihak saja, tetapi memastikan bahwa setiap makhluk memiliki ruang untuk berkembang. Seperti air di danau ini, jika ada yang mengambil terlalu banyak, yang lain akan kekurangan." Singa muda merenung. "Aku paham. Aku harus memastikan bahwa setiap keputusan yang aku buat tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi juga menjaga keseimbangan bagi seluruh hutan." Mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan burung hantu membawa singa muda ke sebuah tempat yang tenang di tengah hutan. "Sekarang, mari kita bicarakan tentang kebijaksanaan dalam membuat keputusan," kata burung hantu. "Seorang pemimpin yang bijaksana tidak terburu-buru mengambil keputusan. Dia akan merenung dan mempertimbangkan semua kemungkinan sebelum bertindak." Singa muda mendengarkan dengan seksama. "Aku seringkali terburu-buru dalam membuat keputusan karena merasa harus segera bertindak." Burung hantu tersenyum bijak. "Itulah yang perlu kamu pelajari, singa muda. Kadang, keputusan terbaik adalah yang diambil setelah mempertimbangkan segala aspek dan mendengarkan pendapat berbagai pihak. Dengan begitu, kamu akan menemukan solusi yang paling tepat." Singa muda merasa penuh dengan pemahaman baru. "Jadi, untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, aku harus berhenti sejenak, merenung, dan mendengarkan dengan lebih hati-hati." "Benar," jawab burung hantu. "Dan ingat, kebijaksanaan datang dengan waktu. Tidak ada yang bisa menjadi pemimpin bijak dalam sekejap. Tetapi jika kamu berlatih dan terus belajar, kamu akan menjadi pemimpin yang dihormati oleh semua." Setelah mendengar semua pelajaran dari burung hantu, singa muda merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Meskipun masih banyak yang harus dipelajari, ia tahu bahwa dengan mendengarkan hati, menjaga keseimbangan, dan membuat keputusan bijaksana, ia bisa menjadi raja yang baik. Burung hantu pun terbang kembali ke pohon tertinggi, meninggalkan singa muda dengan banyak pemikiran baru. Singa muda memandang hutan yang luas, penuh dengan kehidupan. "Aku masih pemimpin yang baru," pikirnya. "Tapi dengan setiap pelajaran yang aku pelajari, aku akan semakin bijaksana. Dan hutan ini akan tetap damai selama kita bersama." Namun, meskipun hati singa muda terasa lebih kuat, ujian baru segera datang yang akan menguji kepemimpinannya lebih jauh lagi. Musim kemarau tiba dengan cepat dan lebih parah dari yang diharapkan. Hutan yang biasanya subur dan hijau mulai mengering. Tanah yang subur berubah menjadi kering retak, dan sungai yang biasanya mengalir deras kini hanya menyisakan aliran kecil yang hampir kering. Semua binatang mulai merasakan dampaknya. Air semakin sulit didapat, dan makanan pun semakin langka. Singa muda tahu bahwa ini adalah tantangan besar bagi dirinya dan hutan yang dipimpinnya. Sejak menjadi raja, ia selalu berusaha menjaga kedamaian dan keseimbangan. Namun musim kemarau ini membawa ancaman yang sulit diatasi dengan kebijaksanaan saja. Pagi itu, singa muda berkumpul dengan binatang-binatang hutan yang khawatir. Gajah, rusa, kelinci, dan bahkan burung berkumpul di sekitar singgasana singa muda. Masing-masing tampak cemas tentang bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tengah musim kemarau yang semakin panjang. "Singa muda, kita semua khawatir," kata gajah dengan suara dalam dan penuh perhatian. "Air semakin sedikit, dan kita semua mulai kekurangan makanan. Apa yang bisa kita lakukan?" Singa muda merasakan tanggung jawab yang besar di pundaknya. Ia tahu bahwa sebagai pemimpin, ia harus menemukan cara untuk membantu mereka melewati masa sulit ini. Namun, ia juga mengingat pelajaran dari burung hantu tentang pentingnya mendengarkan dan mencari keseimbangan.
Kita harus bekerja sama, semua makhluk di hutan. Aku tahu ini waktu yang sulit, tapi kita bisa mencari cara agar semua bisa mendapatkan air dan makanan. Jawab singa muda dengan suara yang tegas namun penuh harapan. Pertama-tama, singa muda mengarahkan perhatian pada masalah yang paling mendesak, air. Dengan sungai yang hampir kering, binatang-binatang harus menemukan cara untuk mendapatkan pasokan air yang cukup. Singa muda mengumpulkan beberapa binatang yang lebih besar dan lebih kuat, seperti gajah dan kuda, untuk mencari sumber air yang tersembunyi di hutan. Mereka melakukan perjalanan jauh ke bagian hutan yang jarang dijelajahi, dan setelah beberapa hari, mereka menemukan sebuah sumber mata air yang tersembunyi di bawah bebatuan besar. Meskipun agak jauh, mata air itu cukup besar untuk memberikan air bagi seluruh hutan. Sungguh luar biasa, kata gajah, melihat air yang jernih mengalir dari mata air itu. Kita bisa membawa air ini kembali ke seluruh bagian hutan. Namun, singa muda tahu bahwa perjalanan ini membutuhkan kerjasama. Mari kita atur agar semua bisa mendapatkan air dengan adil, kata singa muda. Aku akan memimpin distribusinya agar tidak ada yang merasa kesulitan atau terabaikan. Setelah masalah air mulai teratasi, singa muda fokus pada masalah makanan. Dengan banyaknya tumbuhan yang mulai mengering, binatang-binatang kecil mulai kesulitan mencari makanan. Singa muda mengumpulkan burung, kelinci, dan rusa untuk mencari cara bersama-sama. Salah satu solusi adalah kita bekerja sama untuk mencari makanan di tempat-tempat yang belum terjamah, kata singa muda. Beberapa dari kita bisa mencari biji-bijian dan akar di hutan bagian dalam, sementara yang lain bisa mencari buah-buahan yang masih ada di pohon. Kelinci kecil yang sebelumnya mengadukan masalah pada singa muda, kali ini mengusulkan ide. Bagaimana jika kita juga mulai menanam beberapa tanaman di daerah yang terlindung dari panas? Mungkin itu bisa membantu kita bertahan lebih lama. Singa muda memuji ide kelinci tersebut. Itu adalah ide yang sangat baik, kelinci. Kita akan mulai menanam dan merawat apa yang kita bisa, agar hutan ini tetap memberi kita makanan meskipun kemarau berlangsung lebih lama. Dengan rencana yang telah disusun, setiap binatang mulai bekerja dengan semangat. Gajah dan kuda membawa air ke tempat-tempat yang membutuhkan, sementara burung membantu mencari makanan di tempat yang lebih tinggi. Kelinci dan rusa mulai menanam biji dan akar di tanah yang masih bisa bertahan. Selama berhari-hari, singa muda terus memimpin dengan penuh dedikasi. Ia selalu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang adil, sehingga tidak ada satupun makhluk yang merasa terabaikan. Pada malam hari, ketika binatang-binatang berkumpul untuk beristirahat, singa muda melihat hutan yang dulu hijau kini tampak lebih suram. Namun, ia juga melihat semangat dan kerjasama yang luar biasa dari semua makhluk di hutan. Kita mungkin berada dalam masa sulit, kata singa muda kepada semua yang berkumpul, tapi ingatlah, kita adalah satu keluarga besar. Kita akan melewati ini bersama-sama. Dengan kebersamaan, singa muda tahu bahwa hutan akan terus bertahan. Tidak hanya karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena kekuatan persatuan yang dimiliki oleh setiap makhluk di dalamnya. Namun, meskipun tantangan musim kemarau sudah teratasi, ujian baru muncul yang akan menguji keberanian dan keteguhan hati singa muda sebagai pemimpin. Suatu malam yang tenang, hutan yang biasa damai tiba-tiba diliputi ketegangan. Dari kejauhan, terdengar suara jeritan yang menggema. Semua binatang terbangun dengan cemas, dan suara itu semakin mendekat. Singa muda berdiri tegak, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa itu?" tanya singa muda dengan serius, mencari sumber suara. Gajah yang sedang berjaga mendekat dan berkata dengan suara khawatir, "Raja singa muda, suara itu datang dari luar hutan. Banyak binatang yang melarikan diri ke hutan kita. Mereka mengatakan bahwa ada makhluk besar yang menakutkan sedang mendekat." Singa muda mengerutkan kening. Ia tahu bahwa ancaman baru bisa mengubah kedamaian yang telah mereka bangun. "Aku harus mengetahui lebih jelas tentang apa yang terjadi. Kita harus siap menghadapi apapun yang datang," katanya dengan mantap.
Dengan keberanian yang semakin tumbuh dalam dirinya, singa muda memimpin sekelompok binatang untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka melintasi hutan yang gelap dan misterius, menuju area yang dikenal dengan nama hutan terlarang. Hutan ini sudah lama dihindari oleh semua makhluk karena dianggap penuh dengan bahaya dan makhluk asing yang menakutkan. Ketika mereka sampai di pinggir hutan, mereka melihat sosok besar bergerak di antara pepohonan. Suara gemuruh terdengar setiap kali makhluk itu bergerak. "Apakah itu?" tanya kelinci kecil dengan suara gemetar, ketakutan. "Jangan khawatir," kata singa muda dengan tegas, meskipun ia juga merasakan kecemasan di dalam hatinya. "Kita harus menghadapinya dengan keberanian, bukan ketakutan." Dengan langkah hati-hati, mereka terus maju. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul makhluk besar yang sangat tinggi, berbulu lebat, dan memiliki mata yang menyala-nyala. Binatang-binatang di hutan yang melihatnya langsung merasa takut. Makhluk itu, yang dikenal sebagai kegelapan, adalah hewan legendaris yang dipercaya dapat menakut-nakuti siapapun hanya dengan kehadirannya. Makhluk itu mendekat, dan binatang-binatang yang ada di sekitar mulai mundur ketakutan. Kegelapan itu mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, seakan ingin mengatakan bahwa ia datang untuk menakuti mereka. Singa muda tidak mundur. Ia berdiri tegak dan melangkah maju, dengan penuh keberanian. "Kegelapan," serunya. "Mengapa kau datang ke hutan ini dengan ketakutan? Kami adalah makhluk yang damai. Jika kau ingin hidup bersama kami, kita harus hidup dalam kedamaian. Jika kau ingin menghancurkan kedamaian ini, kau harus melalui aku." Kegelapan mengangkat kepalanya dan menatap singa muda dengan mata yang tajam. "Aku datang untuk menakut-nakuti kalian," jawabnya dengan suara yang menggema. "Aku adalah kegelapan. Aku datang untuk menunjukkan bahwa ketakutan adalah kekuatan yang tak bisa dihindari." Namun, singa muda tidak gentar. "Ketakutan memang ada di setiap hati, tetapi kita tidak boleh membiarkannya menguasai kita," jawab singa muda. "Kami semua di sini, dalam hutan ini, memilih untuk hidup dengan keberanian dan persatuan. Kamu tidak bisa menguasai kami dengan ketakutan." Kegelapan terdiam. Hutan yang tadinya dipenuhi ketegangan, kini mulai terasa lebih tenang. Semua binatang melihat singa muda dengan rasa kagum. Ia tidak hanya berani, tetapi juga mengajarkan mereka bahwa ketakutan bisa dihadapi dengan hati yang kuat dan kepala yang dingin. Singa muda melanjutkan, "Kegelapan, aku tahu bahwa setiap makhluk memiliki ketakutannya sendiri. Bahkan aku pun terkadang merasa takut. Tetapi ketakutan hanya akan mengalahkan kita jika kita membiarkannya. Jika kamu ingin hidup di sini, kamu harus menghormati kedamaian dan keberanian yang kami jaga." Kegelapan terdiam lama, merenung. "Mungkin aku terlalu lama hidup dalam kegelapan dan ketakutan," jawabnya akhirnya, suaranya lebih lembut. "Aku tak pernah tahu bahwa ada cara lain untuk hidup selain dengan menakut-nakuti." Singa muda mengangguk dengan bijaksana. "Kegelapan itu memang ada, tapi kita juga bisa memilih untuk mencari cahaya. Cahaya itu adalah keberanian kita untuk tidak menyerah dalam menghadapi ketakutan." Dengan kata-kata itu, kegelapan mulai mundur, menghilang perlahan ke dalam hutan yang lebih dalam. Hutan kembali tenang, dan binatang-binatang yang sebelumnya takut kini merasa lebih damai. Setelah pertemuan itu, singa muda kembali ke singgasana dengan perasaan lega. Ia telah menghadapi ketakutan yang datang dari luar dan dalam dirinya sendiri, dan dengan kebijaksanaan serta keberaniannya, ia mampu mengatasi ancaman tersebut tanpa menimbulkan konflik. Hutan kembali damai, dan semua binatang merasa lebih dekat satu sama lain. "Kami bisa mengalahkan ketakutan," kata singa muda kepada para binatang hutan. "Dengan persatuan, kita bisa menghadapinya bersama."
Jangan pernah takut untuk berdiri tegak, karena kedamaian datang dari hati yang berani.